Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Bagi sobat yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob, apalagi sakit hati, iya nggak sob? Nah oke sob, untuk menemani kegabutan kalian nih, kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang berjudul Mr. Vampire 4. Film ini adalah sebuah film horor komedi Hong Kong tahun 1988 yang disutradarai oleh Ricky Lau dan diproduksi oleh Sammo Hung dan Jessica Chan. Film Mr. Vampire 4 ini menceritakan dua orang pendeta yang saling bermusuhan. Tapi mereka harus mengatasi permusuhan mereka ketika ada vampir keluar dari peti mati dan mengancam untuk melampiaskan malapetaka ke pedesaan. Nah, bagaimanakah ceritanya? Tanpa berlama-lama, sebelum menonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Film diawali dengan memperlihatkan seorang pendeta yang bernama Yao yang sedang memperlihatkan rumahnya kepada murid barunya yang bernama Gigi. Biksu Yao hanya tinggal seorang diri di rumah itu. Kemudian Biksu Yao menyuruh Gigi bersih-bersih, sedangkan dirinya akan mengambil air di sungai. Sesampainya di sana, ia melihat Suyan yang sedang mencari ikan. Suyan ini adalah murid dari pendeta mata empat, tetangganya Biksu Yao. Lalu mereka berdua pulang bareng nih. Biksu Yao berniat akan memperkenalkan Suyan kepada murid barunya. Sesampainya di rumah, Gigi terlihat sedang beres-beres di kamar. Dan tak berselang lama, Suyan datang menemui Biksu Yao. Suyan terlihat senang karena akan punya teman baru. Ia mengira bahwa teman barunya ini adalah seorang laki-laki. Kemudian masuklah mereka ke dalam kamar. Suyan mengira Gigi sedang kesulitan dan ia pun berinisiatif untuk membantunya dengan cara mengangkatnya. Tapi karena Gigi memberontak, maka hal yang tak terduga pun terjadi nih. Wah, si Suyan ini dapat enak-enak nih. Nah, jelas saja dong, Gigi pun tak terima akan hal itu dan ia pun mengejarnya. Gigi yang marah besar, ia pun keluar rumah. Agar tak diamuk Gigi, Biksu Yao berpura-pura untuk memukuli Suyan. Tapi Biksu Yao lupa diri, malah memukuli Suyan sungguhan. Karena tak tahan dipukuli, akhirnya Suyan mengungkapkan persekongkolan itu. Alhasil, Gigi pun marah juga kepada Biksu Yao. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan sosok pendeta mata empat yang tengah menggiring vampir-vampirnya pulang ke rumah. Vampir-vampir ini sudah disetel untuk mengikuti semua gerak-geriknya. Melihat ada kodok, karena merasa capek juga, mata empat pun mengambil kodok itu dan memasukkan kertas mantra. Alhasil, para vampir pun mengikuti kodok, sedangkan mata empat bisa duduk dengan santainya. Di tengah perjalanan, satu vampir mata empat diculik oleh siluman wanita. Menyadari itu, mata empat pun menghadapinya. Lalu, siluman ini mencoba untuk menggoda mata empat.
Mata Empat pun mencoba menahan pandangannya, tapi jantungnya berdegup dengan kencangnya. Hasrat sebagai laki-lakinya pun mulai bergairah nih. Lantas Mata Empat menghampirinya dan memeluknya. Sukses memperdayainya, siluman rubah ini pun berniat membunuhnya. Tapi sayang, Mata Empat sudah menyadari itu sedari tadi. Akhirnya siluman rubah yang terbunuh nih. Keesokan paginya, Mata Empat tiba di rumahnya. Karena tak dibukakan pintu oleh Suyan yang masih tertidur, Mata Empat pun berniat memberinya pelajaran. Mata Empat memprogram vampir-vampirnya itu untuk memukul secara otomatis jika mendengar teriakan kesakitan. Lalu masuklah Mata Empat ke dalam rumah. Dia memukul Suyan, tapi Suyan tak berteriak. Mata Empat heran kenapa dia tidak berteriak. Lupakan program itu, Mata Empat spontan saja. Vampir-vampir ini pun memukulinya. Lalu Suyan menghentikan teriakan gurunya itu. Karena masih kesal, Mata Empat pun membalasnya nih. Kemudian Suyan menggiring para vampir itu ke kamar mayat. Suyan melakukan ritual untuk menguninstall program vampir gurunya tadi. Usai kejadian itu, mendengar kedatangan Mata Empat, Biksu Yao dan muridnya pun datang ke sana untuk silaturahmi. Sedangkan Mata Empat sendiri sudah sangat lama membenci Biksu Yao. Mata Empat mengajak biksu minum teh, tapi yang terjadi adalah mereka malah saling dorong-dorongan meja nih. Pertarungan selesai saat kedua muridnya membawakan sarapan. Namun, saat sarapan pun Biksu Yao dan Mata Empat masih saja bertengkar. Akhirnya, Biksu Yao mengalah dan pergi dari sana. Keesokan harinya, di pagi buta, Mata Empat terbangun karena mendengar suara ritual dari Biksu Yao, tetangganya. Dia lalu bergegas ke rumah Biksu Yao. Mata Empat berencana untuk membeli rumah ini agar dia bisa tidur dengan nyenyak. Tentu sajalah, Biksu Yao menolaknya mentah-mentah. Lalu saat Mata Empat hendak pulang, dia melihat ada boneka biksu di situ. Mata Empat menginginkannya dan meminta Biksu Yao untuk menempelkan sidik jarinya sebagai kenang-kenangan. Setibanya di rumah, Mata Empat menyuruh muridnya untuk mempersiapkan peralatan. Ternyata nih, Mata Empat berniat untuk menyantet sang biksu menggunakan boneka santet. Dan benar saja, Biksu Yao bergerak sesuai dengan gerakan boneka santet tadi. Hal ini bisa terjadi karena sidik jari Biksu Yao sudah tersimpan dalam boneka itu. Cici datang dan kebingungan atas sikap gurunya itu. Lalu, Biksu Yao meminta Cici untuk mengambil satu siung bawang putih. Usai memakannya, Biksu Yao pun sembuh. Dan benar saja, kecurigaan Biksu Yao bahwa pelaku atas tindakan kali ini adalah si Mata Empat. Biksu Yao dan Cici mendatangi Mata Empat. Ternyata nih, Biksu Yao juga punya ilmu santet. Lalu boneka santet Mata Empat itu pun dia berikan kepada Cici. Cici membalasnya dengan menggunakan petasan. Melihat itu, Suyan yang tak tega memohon ampun pada Cici. Tapi Cici tetap pada pendiriannya. Tak lama, Biksu Yao datang memaafkannya dan meminta Mata Empat untuk jangan mengulanginya lagi. Dengan terpaksa, Mata Empat pun menyanggupinya. Biksu Yao bilang bahwa penangkal santet ini adalah minum 1 galon minyak. Lantas, Suyan membawakan minyak itu dan gurunya pun meminumnya. Keesokan paginya, terlihat ada rombongan pengantar mayat yang melintas di depan rumah Biksu Yao dan Mata Empat. Rombongan itu dipimpin oleh pendeta Tao bernama Chung. Mata Empat menghampirinya dan bertanya perihal peti emas yang mereka bawa. Pendeta Chung menjawab bahwa mayat dalam peti ini kemungkinan akan berubah menjadi vampir. Lantas, Mata Empat menyarankannya agar langsung dibakar saja. Tapi sayang, itu tidak bisa, sebab mayat ini berasal dari perbatasan.
Maka mereka harus meminta izin dulu dari pihak kerajaan di ibu kota. Lalu Biksu Yao pun datang, dan ia memiliki saran juga agar mereka melepaskan atapnya demi mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup. Usai beristirahat, rombongan itu pun kembali melanjutkan perjalanannya ke ibu kota. Di malam harinya, turunlah hujan yang sangat deras. Mata Empat punya firasat buruk perihal mayat dalam peti emas tadi. Lalu di tengah hutan, rombongan ini pun kehujanan. Pengawal pangeran yang bernama Yan mendesak orang-orangnya untuk segera mendirikan tenda. Kemudian menyadari mantra dari peti mati emas yang mulai luntur karena atapnya tadi sudah dilepaskan. Pendeta Chung memohon pada Yan agar petinya dulu saja yang dimasukkan ke dalam tenda. Tapi Yan menolaknya karena Yan lebih mengutamakan sang pangeran. Lalu saat mereka hendak memasukkan peti emas ke dalam tenda yang kedua, tiba-tiba saja hujan reda dan hal yang tak terduga pun terjadi, di mana petir menyambar peti emas itu. Ternyata itu adalah pertanda dari kebangkitan vampir. Melihat itu, Pendeta Chung berusaha mengakalinya dengan mengikatkan tali tambang. Tapi sayang, upaya itu sia-sia. Si vampir bangkit dan menghisap darah manusia. Tentu saja, Pendeta Chung tak tinggal diam. Dia menyuruh murid-muridnya untuk mengikat vampir ini menggunakan tali vampir. Namun sayang, upaya mereka tak membuahkan hasil. Pendeta Chung sendiri malah terluka karena cakaran si vampir. Sedangkan murid-muridnya terpendal jauh. Selepas itu, para prajurit pangeran menyerang vampir ini. Namun tetap saja, vampir ini kembali melakukan aksi pembantaian. Melihat vampir yang mendekat, pangeran pun berupaya menyerangnya. Lalu Yan pun menyelamatkannya. Tak lama, Pendeta Chung datang untuk mengulur waktu. Akhirnya, Yan dan pangeran pun bisa kabur dari sana. Mereka kembali ke rumahnya Biksu Yao. Biksu Yao memasukkan mereka ke dalam. Ia juga melihat ada luka cakar di lengan pangeran. Lantas, Biksu Yao pun menyuruh Cici untuk mengobatinya. Yan menceritakan pada Biksu Yao apa yang telah terjadi. Mendengar itu, Mata Empat dan Biksu Yao langsung bergegas ke sana, sedangkan Cici dan Zuyan menjaga pangeran di rumah. Sesampainya mereka di lokasi, Mata Empat mendapati Pendeta Chung membunuh anggotanya sendiri nih. Dia terpaksa melakukannya karena anggotanya telah terjangkit virus vampir. Pendeta Chung yang sudah terjangkit virus vampir juga meminta Mata Empat untuk membunuhnya, tapi ia menolaknya. Alhasil Pendeta Chung pun bunuh diri dan Mata Empat pun membakarnya. Di sisi lain, Cici, Yan, dan Zuyan berada di kamar untuk mengobati sang pangeran. Melihat Cici yang begitu perhatian, Zuyan pun iri dan berpura-pura sakit nih. Lantas Cici pun mencemaskannya. Kemudian Zuyan berpura-pura kesulitan nafas dan meminta Cici untuk memberikannya nafas buatan. Cici pun melakukannya, tapi dengan dilapisi dengan kain. Merasa tak puas, Zuyan kembali berpura-pura sambil memejamkan matanya. Tak lama, Yan pun kembali, dan tanpa basa-basi, Yan langsung memberikan nafas buatan untuk Zuyan. Zuyan pun kaget lalu keluar. Tak berselang lama, mereka mendengar suara-suara aneh di luar rumah. Ternyata para prajurit yang sudah mati tadi telah berubah menjadi vampir. Mereka mempersiapkan serangan, tapi di waktu yang sama, Yan juga kejang-kejang. Sepertinya dia tak sadar bahwa dia juga sudah terjangkit virus vampir. Karena Yan memberontak, maka Zuyan pun memukulnya hingga pingsan. Lalu para vampir mulai menyerangnya. Tapi karena tak mendapati siapa-siapa, mereka pun berpencar. Saat sedang mengintip, tiba-tiba vampir menyerang mereka. Selanjutnya mereka dikeroyok oleh ketiga vampir itu. Lalu mereka masuk ke kamar untuk melindungi pangeran. Zuyan mengintip keluar. Ternyata Yan sudah berubah menjadi vampir.
Karena ketahuan, vampir-vampir ini pun mengejarnya. Mereka menyembunyikan si pangeran di bawah selimut. Lalu Suyan bergegas merobek tirai jendela. Dan tak lama, para vampir itu berhasil mendobrak pintu. Rupanya, Suyan menggunakan tirai itu untuk menyamar jadi vampir juga. Dan perlahan-lahan mereka berdua keluar untuk menggiringnya. Tapi sayang, aksi mereka ketahuan juga nih. Alhasil, pertarungan sengit pun terjadi. Akhirnya, Biksu Yao dan Mata Empat kembali untuk menyelamatkan muridnya. Dan Yan pun meninggal. Lalu mereka kembali ke rumahnya masing-masing untuk berobat akibat serangan vampir tadi. Saat Cici duduk di dekat jendela kamarnya, tiba-tiba saja Cici pun membawa pangeran pergi, sedangkan Biksu Yao berusaha menangani vampirnya. Tak lama, Mata Empat pun muncul. Ia menyabetnya dengan pedang, tapi sayang pedangnya malah patah nih. Lalu Mata Empat menempelkan satu kertas mantra ke dahinya. Tapi sayangnya, bahkan kedua mantra sekaligus tak mempan kepadanya. Meski telah lama bermusuhan, tapi kali ini Biksu Yao dan Mata Empat saling bekerja sama untuk mengalahkan vampir itu. Tapi sayang, vampirnya berhasil kabur. Cici dan Suyan disuruh untuk mengamankan si pangeran. Mereka pergi ke kamar mayat dan mengunci pintu rapat-rapat. Lalu, mereka mengolesi lantai dengan gulali untuk menjebak vampir jika dia datang lewat pintu depan. Mendengar suara misterius, Suyan mendekatkan telinganya ke lantai. Cici pun menolong Suyan yang sedang kesulitan. Lalu, si vampir naik ke dalam. Mereka pun kabur dan tak sengaja menginjak jebakannya sendiri. Untungnya, mereka sempat meloloskan diri. Lalu, guru mereka datang dan menghampiri si vampir. Mata Empat menyuruh Suyan menyiramkannya dengan air beras. Namun vampir itu masih tetap kuat saja. Mereka mengeroyok vampir itu dan mencoba berbagai serangan. Tapi sayang, hasilnya tak memuaskan. Alhasil, Mata Empat pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu meminta pertolongan kepada leluhurnya. Dan Mata Empat pun berubah menjadi berotot nih. Dan benar saja, tenaganya bertambah menjadi berkali-kali lipat. Namun saat hendak menghabisi vampir itu, kaki Mata Empat tertusuk oleh beling, lantas tenaganya pun menghilang. Tetapi karena kerjasama tim yang baik, mereka pun mampu mengunci si vampir. Karena semua senjata sudah tak mempan, Mata Empat menyuruh Cici untuk memasukkan segala jenis racun ke dalam mulut vampir. Bahkan ular pun dimasukkannya juga. Dan hasilnya, vampir ini pun meledak-ledak, lalu kemudian mati mengerikan, dan film pun berakhir. Oke sob, itulah rangkuman dari film Mr. Vampir 4 dan sekaligus menjadi film terakhir dari deretan film Mr. Vampir. Nah, menurut sobat, dari keempat film Mr. Vampir ini, manakah yang paling menarik nih? Menurut Mimin sih, Mr. Vampir 1 dan 2 ya sob. Kalau sobat bagaimana? Tapi nih sob, ternyata masih banyak lagi film-film tentang vampir nih. Dan tetap stay di channel ini ya sob, biar gak ketinggalan rangkuman film yang lainnya. Sekian dari Mimin dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Bagi sobat yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob, apalagi sakit hati, ya nggak sob? Oke sob, untuk menemani kegabutan kalian nih, kali ini Mimin akan mereview film yang berjudul Mad Mad Ghost. Film ini jadul banget nih sob. Waktu kecil, ini nih film kesukaan Mimin.
Diputar di TV, belum ada HP apalagi internet. Film ini dirilis sudah sekitar 31 tahun yang lalu nih. Wah, jika sobat pernah nonton film ini di TV, mungkin udah punya anak atau bahkan cucu ya sob. Wah, gak kerasa waktu udah begitu cepat berlalu ya. Nah, film ini menceritakan sebuah perguruan Taois dan ada beberapa murid yang belajar menaklukkan hantu dengan guru mereka. Siapa lagi kalau bukan si legendaris penakluk hantu, Guru Gao. Namun para murid hanya diajarkan teori-teorinya saja tanpa pernah praktek langsung. Nah, bagaimanakah jika para murid itu bertemu hantu sungguhan nih? Biar nggak penasaran gimana cerita selanjutnya tanpa berlama-lama, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Film diawali dengan memperlihatkan seorang guru yang biasa kita sebut Guru Gao. Ia nampaknya sedang memberikan pelajaran tentang cara menjadi penakluk hantu yang baik dan juga benar. Adapun murid tertua bernama Kakashi. Di sini ia berperan sebagai hantunya, sedangkan murid yang lain menjadi penakluk hantunya. Setelah selesai berlatih, Guru Gao menjelaskan kepada murid-muridnya tentang pengetahuan ilmu sihir. Di tengah penjelasan tersebut, salah satu muridnya yang bernama Aying sedang melamun nih. Ia membayangkan jika dirinya menjadi seorang penakluk hantu yang hebat. Dalam lamunannya itu, si korban yang terlihat nampak lemas, lalu ia pun memberikan nafas buatan. Usai kejadian tersebut, Aying mengatakan jika mereka ingin menaklukkan hantu sungguhan, dan ia juga sudah bosan dengan pelajaran teori dari Guru Gao yang itu-itu saja. Ternyata, teman-teman Aying juga berpikiran hal yang sama. Mendengar itu, Guru Gao pun menyanggupi permintaan para muridnya itu, dan ia langsung mengajak mereka semua ke suatu gedung kosong. Singkat cerita, mereka ini sudah sampai di gedung kosong itu. Guru Gao melakukan sebuah ritual untuk mengundang para hantu agar segera hadir di sana. Lalu Guru Gao menyuruh para muridnya untuk menangkap hantu yang ada di dalam gedung. Tapi untuk menemukannya, mereka harus melangkah sebanyak 37 kali ke depan. Dan dengan rasa takutnya, para murid pun masuk dengan menghitung langkah kaki mereka. Setelah itu, mereka nampak ketakutan dan enggan mengeceknya. Lalu, satu murid perempuanlah yang akhirnya masuk ke dalam. Dan ternyata, itu hanyalah hantu palsu. Geram melihatnya, murid perempuan itu pun segera menghajar hantu palsu itu. Ternyata hantu palsu itu merupakan orang suruhan dari Guru Gao. Guru Gao langsung mengatakan jika dengan hantu palsu saja mereka takut, apalagi dengan hantu yang sungguhan. Setelah menceramai para muridnya, mereka pun bergegas untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya, Guru Gao mendapat tawaran untuk menjaga sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni. Sebagai pengelola, Sanggu juga mengizinkan Guru Gao untuk tinggal di rumah tersebut agar rumahnya terawat. Dia juga mengatakan jika konon rumah ini berhantu, akan tetapi Sanggu tak mempercayainya. Di sini juga fakta baru terungkap jika Guru Gao selain bekerja sebagai pendeta, ia juga bekerja menjadi seorang petugas kebersihan di suatu perusahaan. Saat sedang berkeliling ruangan, tiba-tiba saja Sanggu kebelet pipis dan meminta izin untuk ke toilet. Sebelum pergi, Guru Gao memintanya untuk berhati-hati terhadap hantu, tapi Sanggu menyepelekannya. Kemudian, setelah dari toilet, Guru Gao bertanya apa yang sedang terjadi. Sanggu pun mengaku jika tak terjadi apa-apa,
karena dirinya gengsi telah meragukan keberadaan hantu. Dengan rasa takut, ia pun pergi dari rumah tersebut dan memberikan kunci rumahnya kepada Guru Gao. Di sisi lain, di rumah, para murid terlihat sedang melayani para pelanggan. Orang-orang tersebut bermaksud meminta saran untuk kemakmuran bisnis mereka kepada Guru Gao yang ahli dalam Feng Shui. Tak lama berselang, pulanglah Guru Gao ke rumah. Dia meminta izin untuk berganti kostum terlebih dahulu pada pelanggannya. Nah, karena para pelanggan melihat Guru Gao memakai seragam petugas kebersihan, mereka pun mulai ragu dengan tempat tersebut. Dan benar saja, ketika Guru Gao menggunakan kostum untuk melayani para pelanggan tersebut, mereka pun sudah kabur. Lalu tak berselang lama, datanglah orang pemilik rumah itu, dan ternyata Guru Gao hanya mengontrak di rumah itu. Dia datang bermasuk untuk menagih uang sewanya. Di sini Guru Gao mengaku jika dirinya belum mempunyai uang sama sekali. Untuk itu, Guru Gao juga akan berniat pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah, karena merasa tak tega, sang pemilik pun mengizinkan Guru Gao untuk membereskan barang-barangnya sampai besok pagi. Mendengar hal itu, para murid pun mulai bersedih. Namun di sini Guru Gao langsung menghibur mereka dan juga mengatakan jika dirinya sudah mendapatkan tempat tinggal baru yang lebih layak dari rumah ini. Lalu setelah itu, Guru Gao menampar salah satu muridnya yang ternyata ketahuan membawa majalah dewasa. Keesokan harinya, Guru Gao memulai ritual untuk menghuni rumah barunya. Di sana juga terlihat ada foto leluhur dari pemilik rumah tersebut. Nah, di malam harinya, hantu dari leluhur tadi ternyata menghuni rumah tersebut saat ini. Hantu pasangan suami istri tersebut bernama Zhang dan Akun. Akun sendiri diperlakukan oleh Zhang layaknya seorang budak oleh suaminya tersebut. Sehari-hari, Akun disuruh untuk memijat sambil dibentak-bentak, bahkan sampai dipukul. Tak berselang lama, Zhang mencium aroma manusia di rumah ini. Lantas, mereka pun memeriksa ke bawah. Melihat Guru Gao sedang tertidur, Akun dipaksa untuk menakut-nakutinya. Tapi di sini, untungnya Guru Gao tertidur sambil memakai jimat penangkal hantu yang membuat Zhang tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Pada akhirnya, Zhang pun ketakutan dan kembali ke kamarnya. Setelah itu, Akun menanyakan tentang kondisi suaminya itu di dalam. Namun yang terjadi adalah Akun dihajar habis-habisan oleh Zhang. Nah, suara siksaan itu terdengar sampai ke bawah hingga membangunkan Guru Gao yang langsung mendatangi mereka berdua. Di sini Guru Gao langsung membela Akun. Pada akhirnya Zhang pun kabur ketakutan. Setelah itu, Guru Gao mencegah Akun untuk mencari suaminya. Ia juga meminta agar segera melupakan suami jahatnya itu. Namun, Akun mengatakan jika dia tidak sanggup untuk hidup menjanda, yang pada akhirnya Guru Gao lah yang akan menjaganya nanti. Keesokan harinya, sebelum berangkat bekerja, Guru Gao berpesan kepada Akun jika muridnya akan datang ke rumah ini. Jadi dia tidak boleh takut karena semua murid-muridnya adalah orang yang baik hati. Sementara itu, di luar rumah terlihat ada dua orang bule yang sedang mengintai rumah Guru Gao. Rupanya mereka sedang mengincar emas yang terkubur di dalam rumah tersebut. Tapi mereka menunda mencarinya ketika melihat murid-murid Guru Gao yang datang ke sana. Di malam harinya, semua murid pria terlihat sedang berjudi, sementara Ahui, murid perempuan, terlihat sedang berlatih pedang di luar rumah. Kembali ke mereka berempat yang ternyata di sini kakak Sila yang memenangkan banyak uang judi tersebut. Alhasil, karena mereka bertiga kalah banyak, maka mereka berniat akan menakut-nakuti kakak Si demi merampas uangnya kembali.
Usai mendapatkan uangnya, mereka malah membuat terkejut Akun yang ketakutan melihat penyamaran mereka semua. Pada akhirnya, mereka semua bertemu di lantai bawah rumah. Di sini, mereka semua menanyai tentang identitas Akun. Karena tidak mau menakut-nakuti, Akun pun menjawab jika dirinya merupakan teman dari Guru Gao. Tak berselang lama, datanglah Guru Gao. Ia langsung menjelaskan semuanya jika Akun merupakan hantu penghuni rumah ini. Para murid tak mempercayainya. Maka dari itu, Guru Gao menyuruh agar Akun untuk membuktikan jika dirinya memang benar-benar hantu. Lalu bukannya takut, mereka semua malah merasa lucu nih dengan tingkah laku Akun. Yang pada akhirnya Guru Gao lah yang membuktikannya sendiri. Usai semuanya percaya, datanglah Zhang dengan temannya untuk balas dendam dengan Guru Gao dan pertarungan pun terjadi. Usai takluk, Guru Gao diberikan segelas teh yang ternyata ia dikerjai oleh Zhang. Namun semua itu tak berlangsung lama ketika Guru Gao sudah habis kesabarannya. Ia langsung memberi pelajaran pada Zhang. Begitu juga dengan para murid yang membahas mengajar tukang pukul tadi. Usai Akun menghajar suaminya, Akun memberikan surat gugatan cerai dan meminta Zhang untuk menandatanganinya agar percayaan mereka menjadi sah dihukum alam gaib. Dengan terpaksa, Zhang pun menandatanganinya lalu kabur dari rumah tersebut. Sejak saat itulah, Guru Gao dan para murid hidup berdampingan dengan hantu Akun. Bukan hanya itu, Akun juga dijadikan target latihan Guru Gao untuk para murid-muridnya. Singkat cerita, di suatu pagi, saat sedang makan, mereka kedatangan tamu yang tak lain adalah dua orang bule yang hendak mencari emas di rumah tadi. Di hadapan Guru Gao, Vansky dan juga Fogg mengaku sebagai seorang pastor yang ingin tinggal di rumah ini, tak peduli berapapun biayanya. Alhasil Guru Gao pun mengizinkannya dan menjelaskan semua fasilitas yang ada di rumah ini. Setelah itu, murid Guru Gao diam-diam membawa Akun keluar, tapi sayangnya mereka ketahuan oleh Guru Gao. Para murid mengatakan jika mereka ingin mengajak Akun jalan-jalan ke kota agar ia tahu kehidupan manusia modern sekarang ini. Guru Gao pun memperbolehkannya dan memberikan sebuah jimat agar Akun tidak usah memakai payung lagi dan aman terkena sinar matahari. Di malam harinya, Vansky dan juga Fogg melancarkan aksinya itu untuk mencari emas. Fogg bertugas untuk mengalihkan perhatian Guru Gao, sedangkan Vansky mencari tempatnya menggunakan sebuah detektor logam. Fogg langsung bergegas mendatangi Guru Gao dan menawari minuman anggur merah cap orang tua. Nah, setelah berkeliling rumah, Vansky akhirnya menemukan tempat di mana emas itu ditimbun. Alhasil, dia langsung mendatangi Fogg dan membius Guru Gao sampai pingsan. Di sisi lain, setelah asik berkeliling kota, Akun dan yang lainnya pun pulang ke rumah. Setibanya di sana, mereka terkejut ketika melihat Guru Gao yang sedang pingsan. Setelah meletakkan Guru Gao di kamar, Akun melihat jika dua orang bule itu sedang menggali tanah di depan rumah. Kemudian, para murid pun menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Tak mau usahanya terbongkar, kedua bule tersebut langsung melakukan perlawanan. Sementara itu, Akun berusaha membangunkan Guru Gao dari pingsannya menggunakan kekuatan gaibnya. Setelah tersadar, Guru Gao langsung membantu para murid untuk meringkus kedua bule tadi. Setelah kedua bule tersebut lari ketakutan, mereka yang penasaran langsung menyuruh Akun untuk memeriksa apa yang ada di dalam tanah itu. Tahu di dalam ada emas, para murid pun berniat menggalinya. Namun Guru Gao melarangnya dengan alasan yang tak jelas, yang padahal nih dia sendiri ingin mengambil emas itu sendirian. Akhirnya di sisi lain kedua bule tadi datang ke tempat dukun untuk menyantet si Akun.
tahu jika itu merupakan santet, Guru Gao langsung melakukan ritualnya untuk membalaskan santet tersebut. Usai membunuh sang dukun, kedua bule itu pun berencana kembali ke rumah Guru Gao untuk membunuh mereka semua. Namun usaha mereka bisa diredam karena Guru Gao tahu dan menyuruh murid-muridnya untuk menyiapkan sebuah jebakan di rumah. Sementara Guru Gao akan berusaha menyembuhkan akun dari luka santet tadi. Film pun berakhir dengan adegan Guru Gao yang membeli rumah ini menggunakan uang dari hasil menjual emasnya. Tak lama berselang, datanglah sang pemilik rumah asli yang tak lain adalah Akun dan film pun tamat. Oke sob, itulah rangkuman dari film Mad Mad Ghost. Berbeda dari film-film Guru Gao yang lainnya nih, di film ini tidak ada vampirnya ya sob. Nah, bagaimana tanggapan sobat nih tentang film ini? Mimin ingin meminta bantuan pada sobat pecinta film jadul nih untuk memberi kritik dan juga sarannya demi kemajuan channel ini dengan menuliskannya di kolom komentar ya sob. Dan terima kasih sudah menonton video ini ya sob. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat dan Mimin doakan semoga diperlancar rezekinya juga ya. Oke sob, untuk menemani kegabutan kalian nih, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Encounter of the Spooky Kind. Film ini menceritakan istri seorang pengemudi delman dan juga kliennya yang sangat kaya raya, berselingkuh dan menjadi kekasih rahasia. Mereka bahkan memutuskan untuk menyingkirkan suami wanita itu. Jadi mereka menyewa seorang penyihir yang kuat untuk membunuhnya dengan ilmu santet. Tetapi rekan penyihir itu turun tangan untuk melindungi pria yang akan disantet itu. Dan terjadilah pertarungan antar dua saudara seperguruan itu. Nah, biar nggak penasaran gimana cerita selanjutnya, tanpa berlama-lama, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang yang bernama Sammo-hung yang sedang diserang oleh beberapa setan di kegelapan. Tak berselang lama, ia pun terjatuh dari tempat tidurnya. Ternyata itu semua hanyalah mimpi saja. Setelah itu, ia bertanya kepada istrinya dari mana mendapatkan baju pink yang sedang dikenakan sekarang. Karena sejatinya Sammo-hung tak pernah memberikan baju tersebut. Dengan nada gugup, istrinya menjawab jika ia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membelinya. Sammo-hung yang sudah sayang kepada istrinya pun langsung mempercayainya. Setelah itu, Sammo-hung memulai aktivitasnya sebagai kusir delman. Terlihat dia sedang mengantarkan majikannya yang bernama Tuan Cheng. Setelah sampai di sana, Sammo-hung mengatakan jika ia akan menjemput kembali Tuan Cheng jika api dupanya sudah habis. Sembari menunggu, ia makan tahu bersama kawan-kawannya yang ada di pasar. Lalu tiba-tiba sang penjual tahu menceritakan sebuah kisah di mana dahulu kala ada seorang kusir delman yang selalu bekerja seharian dan di suatu hari kusir itu memutuskan untuk pulang lebih awal. Dan betapa terkejutnya saat sampai di rumah, ia mendapati istrinya yang sedang berselingkuh.
Sejak saat itulah sang kusir memutuskan untuk berjualan tahu agar ia bisa memantau istrinya. Dan ternyata nih, kisah itu merupakan kisah nyata dari pengalaman pribadinya. Alhasil, sang istri pun memarahinya karena telah membongkar skandalnya di masa lalu. Nah, melihat kejadian itu, mereka bertiga pun bergegas pulang ke rumah untuk melihat istrinya masing-masing. Setibanya di rumah, Samohung melihat ada dua pria yang sedang mengintip ke dalam rumahnya. Rupanya benar saja, istri Samohung sedang berselingkuh dengan seseorang. Sontak saja, Samohung langsung menggedor pintu rumahnya. Ternyata istrinya berselingkuh dengan Tuan Cheng, majikannya sendiri. Karena panik, Tuan Cheng pun langsung kabur lewat jendela. Kemudian, Samohung yang berhasil mendobrak pintu rumahnya, berusaha akan membunuh selingkuhannya. Tapi sayangnya, Samohung tak mendapati orang itu. Malah di sini, istrinya yang marah-marah karena telah dituduh selingkuh oleh Samohung. Samohung yang polos pun hanya bisa diam saja. Lalu ia menanyakan sepatu asing yang ada di ranjang tidur mereka. Sang istri mengatakan bahwa itu adalah sepatu milik Samohung. Saat Samohung akan membantahnya, ia baru sadar kalau api dupanya hampir habis, yang menandakan ia harus kembali menjemput Tuan Cheng. Di malam harinya, Tuan Cheng mengobrol dengan bawahannya yang bernama To Pang Yun. Nah, karena Tuan Cheng takut perselingkuhannya terbongkar, ia berniat akan membunuh Samohung. Kemudian To Pang Yun menyarankan untuk membunuh Samohung menggunakan ilmu santet saja agar tidak meninggalkan jejak. Keesokan harinya, To Pang Yun menemui seorang dukun bernama Huang. Dengan imbalan 2 batang emas, dia pun langsung akan melaksanakan santetnya itu. Saat To Pang Yun sudah pulang, Huang kedatangan juniornya yang bernama Pang Yan. Huang lalu mengajak Pang Yan bekerja sama untuk menyantet seseorang. Namun ajakan itu langsung ditolak oleh Pang Yan. Karena pesan dari guru mereka, ilmu itu hanya untuk digunakan untuk menolong orang, bukannya malah mencelakakan manusia. Huang pun menerima keputusan dari juniornya itu. Ia hanya menyuruh Pang Yan untuk tidak membocorkan rencananya tersebut. Tapi Pang Yan hanya diam saja lalu pergi dari sana. Keesokan harinya, Huang menyuruh anak buahnya untuk menantang Samohung agar tidur di sebuah kuil angker. Jika ia bisa bertahan, maka Samohung akan diberikan 10 keping emas. Mendengar tantangan yang mudah dan imbalan yang menggiurkan itu, Samohung pun bersedia melakukannya. Dan dari kejauhan, Pang Yan terlihat sedang memantau dirinya. Saat akan mendatangi kuil angker itu, Pang Yan mendatangi Samohung. Ia mengatakan jika Samohung akan dibunuh dengan ilmu santet menggunakan vampir. Mendengar hal itu, awalnya Samohung tidak mempercayainya. Ia hanya bisa percaya jika Pang Yan mampu menghasilkan uang dengan ilmu sihir. Setelah melihat kemampuan Pang Yan, dia pun merasa ketakutan. Lalu Samohung meminta Pang Yan agar mengajarkan cara menangkal santet tersebut. Alhasil, Pang Yan pun meminta agar Samohung membawakan 50 telur ayam serta 4 kaki anjing beserta darahnya. Mendengar hal itu, Samohung pun bergegas ke pasar untuk membeli telur dan memotong kaki anjing. Tapi saat Samohung meninggalkan penjual telur itu untuk memotong kaki anjing, si penjual mencurangi Samohung dengan mencampurkan telur ayam dan telur bebek. Setelah itu, Pang Yan memberitahukan jika Samohung nantinya disuruh untuk tidur di atas peti mati. Dan ketika vampir itu akan bangkit, ia menyuruh melemparkan telur ayam itu agar telurnya kembali menutup. Dan jika telurnya sudah habis, maka yang terakhir siramlah vampir itu menggunakan darah anjing. Saat malam hari, Huang mulai menjalankan ritual santetnya di rumah Tuan Cheng. Namun dia merasa kesulitan karena Samohung sudah tahu penangkal. Pada akhirnya, sang vampir pun bangkit
karena Samohung melemparkannya dengan menggunakan telur bebek yang sudah dicampur oleh penjual telur sebelumnya, dan pertarungan pun terjadi. Saat sudah kepepet, Samohung pun menggunakan penangkal pamungkasnya, yaitu darah anjing, yang membuat Huang kalah dalam santet tersebut. Karena rencana santet itu gagal, Topang Yun pun memiliki ide lain. Keesokan harinya, Samohung melihat ada dua pria yang mengintip rumahnya lagi. Tak ingin terjadi kesalahan kedua kalinya, Samohung pun langsung mendobrak pintu rumahnya. Tapi saat dia masuk ke dalam rumahnya itu, ia pun malah sangat panik nih, dikarenakan keadaan rumahnya yang sudah berantakan, dan ada darah juga di lantai itu. Lalu, tak berselang lama, datanglah inspektur yang menuduh jika Samohung telah membunuh istrinya. Tentu saja di sini Samohung langsung membantahnya. Ia pun membela dirinya, karena sejak dari tadi ia makan tahu di pasar sebelum datang ke rumah. Dan ketika mereka menanyai penjual tahu agar memberikan saksi, ternyata si penjual sudah mengalami stroke yang tak bisa memberikan kesaksiannya. Nah, karena tidak bisa berbicara, inspektur menyuruh sang penjual untuk menuliskan kata iya atau tidak di sebuah kertas. Dan kata yang ditulis oleh si penjual adalah tidak, yang berarti Samohung tidak makan tahu di tempatnya tadi. Alhasil, Samohung dibawa ke penjara oleh inspektur atas tuduhan pembunuhan istrinya. Di penjara, Samohung diberikan makanan yang sangat lezat nih, yang diberikan oleh Tuan Cheng, karena besok Samohung akan dihukum mati. Karena takut mati, ia pun berusaha untuk kabur dari penjara. Lalu saat ia sudah berhasil kabur, Samohung yang sangat lelah memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah yang sudah rusak. Dan di sana, dia menemukan sosok mayat yang sudah tua. Karena sudah mengantuk berat, ia pun tidur di sebelah mayat tersebut. Saat tertidur, tanpa sadar, tangan Samohung berada di atas tangan si mayat, yang mengakibatkan mayat itu bangkit kembali. Untungnya, mayat tersebut hanya bergerak sama seperti gerakan Samohung. Namun, semua berubah ketika ada seekor kucing yang melompati mayat tersebut. Sontak saja, mayat ini menjadi vampir yang sangat ganas. Di sisi lain, mengetahui Samohung kabur, inspektur dan anak buahnya mulai mencarinya. Setelah berhasil kabur, Samohung mendatangi sebuah tempat yang ternyata itu adalah kamar mayat milik Pangyan. Karena sedang dikejar polisi, Samohung pun meminta bantuan kepada Pangyan untuk menyembunyikannya. Alhasil, dimasukkanlah dia ke dalam peti yang kosong. Tak lama berselang, datanglah inspektur dan anak buahnya menuju kamar mayat tersebut. Inspektur langsung menanyakan keberadaan Samohung kepada Pangyan. Tentu sajalah Pangyan mengaku tak tahu apa-apa. Lalu, melihat ada peti yang tak tertutup rapat, inspektur menyuruh anak buahnya untuk mengeceknya. Tapi karena mereka takut, mereka menyerahkan kembali kepada inspektur yang juga merasa ketakutan nih. Di sini, Pangyan mulai berbohong jika yang ada di dalam peti itu merupakan mayat yang menjijikan dan sudah berbau busuk. Mendengar hal itu, inspektur tambah ketakutan. Namun demi reputasinya, dia pun terpaksa untuk memeriksanya. Setelah itu, inspektur berpura-pura kasihan dengan mayat tersebut yang padahal dia menutup matanya saat mengecek mayat itu. Karena tidak menemukan Samohung, mereka pun pergi dari sana. Nah, dari sinilah Samohung mulai ikut dengan Pangyan dan selalu membantu pekerjaannya. Selepas bekerja, mereka makan di warung, dan di sana terlihat juga ada Huang yang sedang mengintip. Tak lama, dia pergi ke suatu tempat untuk kembali menyantet Samohung yang kali ini ia menggunakan tanggal lahirnya. Di mana hal itu merupakan santet yang paling akurat dan mujarab. Melihat keanehan itu, Pangyan pun bergegas menuju ke suatu tempat. Rupanya Pangyan mendatangi Huang dan menghancurkan
Setelah itu, Pang Yan menanyakan kepada Sammo Hung tentang siapa saja yang tahu tanggal lahirnya. Sammo Hung pun menjawab, cuma istrinya dan juga Tuan Cheng. Nah, karena istrinya sudah mati, maka Pang Yan pun menduga bahwa selama ini yang berusaha menyantet Sammo Hung adalah Tuan Cheng. Singkat cerita, di malam harinya, Huang kembali melakukan ritual santet kepada Sammo Hung. Di sana juga terlihat istri Sammo Hung yang ternyata masih hidup. Dia datang ke sana untuk melihat akhir hidup dari suaminya. Saat ritual santet dilakukan, ternyata Sammo Hung sudah diberi penangkal oleh Pang Yan. Pada akhirnya, pertarungan antara kedua dukun itu pun dimulai. Di tengah pertarungan, Huang meminta agar Dewa Pedang merasuki Tuan Cheng, sedangkan Pang Yan meminta Dewa Tombak untuk merasuki Sammo Hung. Tuan Cheng pun berhasil dibunuh oleh Sammo Hung. Begitu juga dengan Huang yang mati terbakar. Sementara Pang Yan juga ikut tewas nih, dikarenakan sudah tidak bisa menahan rasa sakit dari ilmu santet seniornya tadi. Film pun diakhiri dengan pertemuan kembali antara Sammo Hung dan istrinya. Namun karena Sammo Hung sudah mengetahui semuanya, maka yang terjadi adalah dan film pun tamat. Oke sob, itulah rangkuman dari film Encounter of the Spooky Kind. Nah, setelah ini Mimin akan lanjutkan sequel dari film ini sob, yaitu Encounter of the Spooky Kind 2. Yang pemerannya adalah Guru Gauni. Tentu akan semakin seru dengan kehadiran Guru Gauni. Oke sob, Mimin ucapkan terima kasih bagi sobat yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.